Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Novia dan Bu Adis dalam rangka kegiatan kucing ya. Saya di sini sebagai pengamat yang akan mengamati coach yaitu Bu Novi dan Kuci Bu Adis seperti itu. Sebelumnya saya melakukan pengamatan, maka saya akan bertanya kepada Bu Novi selaku coach. Seperti ini Bu Novi, bagaimana sih rubrik penilaian percakapan kucing yang akan dilakukan oleh Bu Novi nantinya? Jadi seperti ini ya Pak Fauzan, saya ketika kegiatan kucing akan melaksanakan kucing dengan rubrik penilaian percakapan, yaitu diantaranya satu mendengarkan aktif, di mana bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi kucing. Yang kedua, saya akan melaksanakan pertanyaan berbobot, di mana coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan informasi dari kucing. Terus untuk rubrik penilaian ketiga yaitu memberdayakan kucing, di mana coach membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari kucing pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Itu yang akan saya lakukan terkait kucing hari ini, Pak. Jadi rubrik penilaian akan digunakan Bu Novi yang saya tangkap itu ada 3 ya. Yang pertama dia mendengarkan aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga itu memberdayakan kucing seperti itu ya. Selanjutnya kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Novi? Seperti tadi yang sudah saya sebutkan di awal, Pak, yaitu kompetensi kucing yang akan saya kembangkan di sini. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan kucing. Oke, Bu Begitu, Pak. Novi. Oke, selanjutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik ya, yang ingin Bu Novi observasi seperti itu dalam percakapan coaching nantinya? Baik, bagian kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasikan, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, di mana bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi kucing, Pak. Untuk yang kedua yaitu pertanyaan berbobot, di mana coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan informasi yang diberikan oleh kucing. Jadi harapannya pertanyaan berbobot ini juga tidak melenceng dari permasalahan yang akan disampaikan kucing. Terus untuk yang ketiga yaitu pemberdayaan kucing, di mana coach membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari kucing. Pada saat diminta saran, saya berbagi pengalaman yang sudah pernah saya lakukan. Jadi harapannya solusi itu didapatkan bukan dari saya sebagai coach, tapi dari menggali potensi yang ada pada kucing sendiri. Kali ya Bu Novi. Kemudian ini Bu Novi, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan oleh Bu Novi nantinya? Baik Pak, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu yang pertama, saya dapat melakukan coaching dengan kompetensi dan indikator coach sebagai pendengar aktif di mana bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi kucing. Terus selanjutnya, coach dapat memberikan pertanyaan berbobot, di mana coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan informasi yang diperoleh dari kucing. Terus selanjutnya itu coach dapat memberdayakan kucing, di mana coach membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari kucing pada saat diminta saran, berbagi pengalaman sesuai dengan prinsip kucing yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri kucing. Begitu Pak, yang kompetensi indikator ketercapaian yang ingin saya laksanakan pada kegiatan kucing pada hari ini. Sangat lengkap sekali ya Bu Novi, nanti indikator yang akan Bu Novi lakukan dalam kegiatan coaching seperti itu. Oke, selanjutnya saya persilakan selaku pengamat untuk Bu Novi melakukan kegiatan coaching dengan Bu Adis.
Baik, terima kasih Pak Fauzan. Sama-sama Bu Novi. Selamat siang Bu Novi. Apakah Bu Novi ada waktu? Saya boleh mengganggu sebentar tidak Bu Novi? Selamat siang juga Bu Adis. Ada apa ya Bu? Saya lihat itu sepertinya Bu Adis hari ini tuh agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Biasanya Bu Adis itu kan energik sekali ya dalam berkegiatan di sekolah. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya ini Bu Novi. Jadi itu jujur memang betul yang dikatakan Bu Novi. Saya agak murung, kurang bersemangat. Saya itu sedikit pusing ini Bu. Karena memang ada masalah dan ini saya minta waktu Bu Novi. Saya ingin curhat tentang permasalahan saya dan semoga Bu Novi dapat membantu ya Bu ya. Jadi menurut Bu Adis, apa yang bisa saya bantu Bu? Begini loh Bu, sebenarnya saya itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa ya Bu? Coba Bu Adis ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu Bu. Ibu ingat nggak Bu, kan berarti beberapa hari yang lalu ada kunjungan kelas secara mendadak dari kepala sekolah. Nah, disitulah saat waktu kunjungan kelas saya mendapat teguran Bu dari kepala sekolah. Bagaimana bisa Bu Adis? Lalu apa yang membuat Bu Adis mendapat teguran kepala sekolah? Kalau menurut saya sih permasalahannya tidak terlalu serius sih Bu, tapi itu jujur mengganggu pikiran saya Bu Novi. Tidak terlalu serius bagaimana ya Bu? Jadi tuh kepala sekolah mengkritik salah satu kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati di dalam kelas tersebut. Kesepakatan kelas yang bagaimana ya Bu Adis? Apakah Bu Adis memberlakukan hukuman fisik pada murid? Bukan hukuman fisik sih Bu Novi, hanya saja beliau itu keberatan karena kesepakatan saya itu ada kesepakatan wajib membayar denda, Bu. Kalau misalkan anak tidak piket sekolah, begitu. Piket di kelas itu ada pembayaran denda, begitu. Oh, jadi begitu ya Bu Adis ya. Lalu nih Bu, bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Sejujurnya sih saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa semua hasil kesepakatan kelas jika ada murid yang tidak mengumpulkan tugas atau sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau tidak piket, maka murid tersebut berkewajiban membayar denda, Bu. Dan denda tersebut nanti dikumpulkan ke bendahara kelas sebagai uang kas. Dan kesepakatan itu berdasarkan usulan dari murid, begitu. Jadi saya sudah menyampaikan seperti itu, tapi beliau sepertinya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Bu Adis ya. Ini saya ingin tanya nih Bu, selama ini apa yang Ibu lakukan dengan memberlakukan denda membayar terhadap murid yang ada di kelas? Seperti yang tadi saya ceritakan, Bu. Jadi usulan denda itu tuh dari kelas tersebut. Jika murid tidak mengumpulkan tugas sampai batas waktu yang ditentukan atau tidak piket harian begitu, maka murid tersebut berkewajiban membayar denda dan denda tersebut dikumpulkan. Nah, begitu. Jadi Nah, aslinya ini pemanfaatannya ke bendahara kelas lagi, Bu. Jadi untuk kelas tersebut tidak untuk saya. iya, berarti pemberlakuan denda itu bukan untuk Bu Adis ya, padahal ya, tapi untuk keperluan kelas, untuk kegiatan kelas. Nah, ini mengapa Bu Adis menggunakan denda sebagai alternatif jika ada murid yang tidak mengumpulkan tugas, tidak piket sesuai waktunya, dan tidak melaksanakan kesepakatan yang tadi sudah disepakati. Menurut saya dengan adanya kesepakatan tentang pembayaran denda itu yang tidak mengumpulkan tugas ataupun piket dan lain-lain itu berarti akan mengurangi
uang jajan mereka, Bu. Sehingga kan mereka akan berusaha dengan lebih giat lagi agar mereka mengumpulkan tugas tepat waktu gitu, Ibu. Sebenarnya sudah bagus ya Bu ya memberlakukan denda dengan tujuan tadi, tujuannya positif ya Bu ya, biar anak itu lebih giat lagi. Lah ini Bu, bagaimana hasilnya saat Ibu memberlakukan sanksi tersebut? Seperti yang kita tahu Bu, Jadi, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu ya? Betul juga yang dikatakan Bu Novi ya. ini sedang ada bel Bu, jadi sebentar, pending dulu. Saya ulangi dulu ya Bu Adis. Iya, silakan Bu Novi, kita lanjutkan. Sebenarnya sudah bagus. Sebenarnya sudah bagus ya Bu tadi idenya Bu Adis tentang kesepakatan kelas yang mewajibkan anak itu untuk membayar denda supaya tadi tujuannya adalah positif agar anak itu merasa sayang dengan uang jajannya dan dapat lebih giat dalam pembelajaran. Tapi ini Bu, bagaimana hasilnya saat Ibu memberlakukan sanksi tersebut? Seperti yang kita ketahui Bu, keadaan ekonomi murid di sini itu kan beda-beda ya Bu. Ada yang dari ekonomi mampu, tapi juga banyak juga yang dari ekonomi kurang mampu Bu Adis. Betul, Bu, itu juga saya kok tidak kepikiran ke sana. Saya baru sadar itu loh, Bu, karena ternyata memang ekonomi murid kita berbeda-beda, tapi kemarin saya menyamaratakan dan itu memang, aduh, kesalahan saya itu memang Bu Novi. Jadi sekarang apa rencana Bu Adis untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bu Adis hadapi ini? Setelah saya pikirkan, langkah yang harusnya saya ambil ini berarti saya berniat menemui beliau kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Jadi mungkin nantinya saya akan mendapatkan solusi bersama Ibu Kepala Sekolah, Bu Novi. Baik Bu Adis, langkah yang tepat sekali. Lalu apa? Ada hal lain yang akan Bu Adis lakukan? Hal yang akan saya lakukan, saya berencana untuk meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat dengan anak yang telah kami sepakati. Kemudian saya mengarahkan murid untuk mengusulkan konsekuensi yang lebih baik lagi, Bu. Misalnya dengan meminta murid untuk menyanyikan lagu nasional di depan kelas sehingga tidak terkesan melakukan pemungutan terhadap murid, Ibu. Bagus sekali ya rencananya Bu Adis. Nah, ini mudah-mudahan rencana Bu Adis ini berhasil ya Bu ya. Amin. Saya merasa bersyukur ini sudah cerita dengan Bu Novi. Sekarang saya sedikit lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kan ini berurusan dengan atasan kita ya, Bu. Saya agak khawatir takutnya salah langkah gitu, Bu. Ya, syukurlah ya Bu Adis ya. Selanjutnya nih, apa komitmen Bu Adis terhadap rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan? Baik Bu Novi, jadi untuk komitmen yang akan saya lakukan, saya mengajak murid untuk memiliki rasa disiplin dengan menerapkan kesepakatan kelas sehingga dapat membangun karakteristik mereka dengan menyanyikan lagu-lagu nasional sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri mereka, Bu. Itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu Adis ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Adis juga dapat bekerja dengan suasana hati yang senang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi ya Bu Adis ya. Amin, amin Bu. Terima kasih banyak loh Bu Novi untuk waktunya. Sudah rela mendengarkan keluh kesah saya. Jadi sekarang saya merasa sedikit lega ya. Semoga nantinya kita memang menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Dan saya juga akan belajar dari kesalahan ini agar tidak saya ulangi kembali, Bu. Amin, sama-sama Bu Adis. Terima kasih Bu Novi, mohon maaf ini setelah ini kan saya ada jam mengajar, memang tadi sudah bel gitu ya. Jadi saya mohon pamit Ibu untuk menyiapkan terlebih dahulu persiapan saya mengajar. Terima kasih ya Bu Novi ya. Baik Bu Adis, sama-sama. Silahkan melanjutkan kegiatan selanjutnya ya Bu Adis. Terima kasih Bu Adis. Sama-sama Bu Novi.
Selaku pengamat tadi sudah mengamati Bu Novi, percakapan coaching yang dilakukan dengan Bu Adis seperti itu sudah sangat baik ya menurut saya, seperti itu Bu Novi. Selanjutnya Bu Novi, dari hasil coaching tadi, apa sih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Novi? Terima kasih ya Pak Fauzan. Jadi yang sudah dilakukan pada saat kegiatan coaching tadi yaitu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan. Yang pertama, mendengarkan aktif, yang kedua, pertanyaan berbobot, dan yang ketiga, memberdayakan kuci, Pak. Oke, Bu Novi, memang seperti itu yang tadi saya lihat, saya catat ya seperti butir-butir indikatornya. Jadi saya mengamati dan saya catat juga seperti itu berdasarkan hasil observasi dari percakapan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Novi dengan Bu Adis. Dapat saya ambil catatan seperti ini, Bu Novi. Yang pertama, coach ya selaku Bu Novi sebagai pendengar aktif di mana bebas dari asumsi, asosiasi seperti itu dan dapat menangkap emosi dari coach seperti itu Bu Novi. Kemudian coach dapat memberikan pertanyaan berbobot. Tadi Bu Novi sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Adi seperti itu. Kemudian coach dapat memberdayakan coach di mana coach membantu membuat rencana aksi. Tadi Bu Novi sudah membantu Bu Adis dalam membuat rencana aksi. Tadi sudah saya lihat seperti itu. Serta mendorong ide dari coach. Ya, pada saat diminta saran berbagi pengalaman sesuai dengan prinsip coaching tentu saja tadi saya lihat seperti prinsip kemitraan, proses kreatif tadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah diajukan oleh Bu Novi untuk mengembangkan coaching. Kemudian jelas ini yang terakhir yaitu memaksimalkan potensi dari coaching seperti itu Bu Novi. Jadi sudah indikator-indikator yang dikembangkan sudah nampak dalam kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Novi dan Bu Adis. Selanjutnya Bu Novi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Novi berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan dengan Bu Adis? Baik, Pak Fauzan, terima kasih. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu mengatur intonasi berbicara ketika coaching. Karena tadi kita terbawa perasaan ya Pak ya, terbawa suasana ketika melakukan coaching dan mendengarkan permasalahan coaching, maka intonasi suara saya itu mungkin tidak stabil dan selalu dalam kondisi kehadiran penuh dalam kegiatan coaching. Dapat mengontrol emosi karena saya juga merasa ikut terbawa emosi juga ketika Bu Adis tadi menceritakan apa yang menjadi permasalahannya. Dan ini Pak, selalu bersabar dalam mendengarkan kuci karena ketika Bu Adis bercerita itu saya itu pengen selalu nimbrung dalam percakapan yang Bu Adis sampaikan. Begitu Pak Fauzan. Ya Bu Novi, memang kita selaku coach harus selalu bersabar dan harus selalu mendengarkan aktif. Jangan ini ya ikut nimbrung tadi ya apa yang sudah dikatakan Bu Novi. Jadi intinya bersabar dan mendengarkan aktif serta selalu fokus terhadap kunci seperti itu ya Bu Novi. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Novi dan Bu Adis. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Adis. Selamat siang Pak Fauzan dan Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Adis. Oh ya, baik Pak Fauzan, ini berkaitan dengan praktek coaching yang akan Pak Fauzan laksanakan dengan Bu Novi. Saya sebagai pengamat ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, Pak Fauzan, bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang sudah Bapak Fauzan buat?
Adis, rubrik penilaian percakapan coaching yang saya buat meliputi yang satu mendengarkan aktif, di mana bebas dari prasangka ya dan asumsi, terus kita dapat menangkap emosi dari coach seperti itu, Badis. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan berbobot, di mana coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan dari coach. Ketiga, memberdayakan coach, di mana coach membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach, kemudian pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Wah, luar biasa sekali ternyata untuk rubrik penilaian dari Pak Fauzan. Pertanyaan selanjutnya, Pak Fauzan, ini untuk kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan ada 3, Bu Adis. Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, pertanyaan berbobot. Yang ketiga, memberdayakan coach. Seperti itu, Bu Adis. Baiklah. Iya, wah luar biasa. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Fauzan? Bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi meliputi ada 3. Yang pertama, mendengar aktif ya, tadi ya, dan bebas dari asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap dari emosi coach, Bu Adis. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot, di mana saya selaku coach nanti selalu dapat menunjukkan pertanyaan dan berasal dari mendengarkan saya dari Kuci. Yang ketiga, saya dapat memberdayakan Kuci dan dapat membantu Kuci membuat aksi spesifik, mendorong ide Kuci pada saat melakukan percakapan dengan Kuci, Bu Adis. Wah, luar biasa sekali Pak Fauzan. Dan ini untuk pertanyaan terakhir sebagai pengamat, saya ingin mengajukan pertanyaan tentang bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Fauzan? Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin saya lakukan yaitu melakukan coaching dengan kompetensi dan indikator. Contohnya ini ya, sebagai pendengar aktif tadi, di mana bebas dari asumsi, kemudian asosiasi, kemudian dapat menangkap emosi dari coach. Selanjutnya dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, tentunya seperti itu ya Bu Adis ya. Kemudian Bagus. saya dapat memberdayakan coach, di mana saya selaku coach membantu membuat rencana aksi yang lebih spesifik. Kemudian pada saat diminta saran, berbagi pengalaman sesuai dengan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach. Seperti itu, Bu Adis. Baiklah. Luar biasa sekali. Terima kasih Fauzan. Itu adalah pertanyaan dari saya tentang pasca observasi. Jadi silakan Pak Fauzan dan Bu Novi mempraktekkan coaching. Silakan. Selamat siang Pak Fauzan. Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Karena ini saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di dalam kelas pembelajaran saya. Baik Bu Novi, apa yang bisa Ibu ceritakan kepada saya, Ibu? Begini Pak Fauzan, akhir-akhir ini tuh saya merasa murid-murid di kelas saya itu yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Jadi menurut Bu Novi, apa sih yang diharapkan Ibu dalam pembicaraan coaching pada siang hari ini? Saya berharap seperti ini ya Pak ya, saya tuh mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya ketika saya ajar Pak. Menurut Bu Novi, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Novi? Kalau saya ingat kembali ya Pak Fauzan ya, hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama itu, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya tuh terlalu dominan untuk berbicara. Dan yang kedua itu, saya belum begitu paham
tentang karakteristik murid di dalam kelas pembelajaran saya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Novi itu antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya ya Pak Fauzan ya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, tidak membosankan. Nah, jika saya memahami atau dapat mengidentifikasi karakter murid saya, itu sehingga kebutuhan belajar setiap murid di dalam kelas saya itu dapat terakomodir oleh saya dengan baik, Pak. Saya sependapat dengan Bu Novi. Lalu menurut Bu Novi, apa saja yang membuat murid-murid Ibu bisa asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang akan dilakukan Bu Novi? Menurut saya ya Pak Fauzan ya, pembelajaran saya itu harusnya terpusat pada murid. Terus murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran juga ada ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik dan mungkin anak juga tidak merasa bosan ya Pak Fauzan ya. Menarik sekali ya. Ada ice breaking, terus game dalam pembelajaran. Lalu Bu Novi mengenai karakteristik siswa, bagaimana Bu Novi dapat mengetahui karakteristik setiap siswa? Jadi mungkin seperti ini ya Pak ya. Saya tuh ingin melakukan observasi profil belajar siswa. Salah satunya yaitu gaya belajar siswa melalui angket gaya belajar dan kesiapan belajar, Pak. Angket gaya belajar ya. Terus dari hasil angket gaya belajar dan kesiapan belajar, apa yang dapat dilakukan Bu Novi selanjutnya? Kalau yang bisa saya lakukan, Pak, setelah saya tadi mendapatkan hasil dari angket belajar siswa, itu saya dapat mengidentifikasi gaya belajar setiap siswa, apakah dia auditori, apakah visual, atau kinestetik. Lah, hal tersebut akan berkaitan dengan kesiapan belajar yang akan saya lakukan, seperti misalnya mempersiapkan sumber belajar yang mengakomodir setiap kebutuhan siswa saya tadi, Pak. Sangat menarik ya Bu Novi. Untuk mempermudah Bu Novi dalam pemberian angket, Bu Novi bisa menggunakan nanti Google Form ya Bu Novi ya, seperti itu. Kemudian tadi Bu Novi menyebutkan sumber-sumber belajar sepertinya. Lah bagaimana Bu Novi itu menyiapkan sumber belajar agar memenuhi kebutuhan belajar siswa? Tadi saran dari Bapak bagus juga ya Pak ya tentang menggunakan angket belajar itu dengan Google Form. Jadi saya tidak memerlukan waktu yang banyak ya Pak untuk mengolahnya. Baik, terus untuk sumber-sumber belajar yang saya siapkan mungkin akan lebih bervariatif Pak. Seperti misalnya video pembelajaran, modul ajar, atau sumber belajar lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Sehingga melalui proses tersebut, saya itu berharap siswa saya itu akan lebih bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya, Pak. Nah, betul sekali Bu Novi. Saya yakin sekali bila Bu Novi itu menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti tadi video dan sumber-sumber dari internet, pasti akan membuat murid-murid Bu Novi itu antusias mengikuti dalam pembelajaran yang akan dilakukan Bu Novi. Seperti itu Bu Novi. Jadi, ini ya Bu Novi. Sekarang apa ya rencananya Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi saya tuh punya rencana, Pak. Yang pertama itu saya tuh ingin memetakan kebutuhan belajar siswa, misalnya melalui angket gaya belajar siswa yang tadi sudah saya katakan ya, Pak ya. Terus yang kedua yaitu merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Misalnya tadi seperti video YouTube dan video di TikTok karena anak-anak kan lebih bersemangat ya, sedang bersemangat menggunakan media-media itu. Nah, istilahnya saya itu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Sehingga murid tidak terkesan terpaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk video, infografis, atau laporan digital, Pak. Karena itu sudah sesuai dengan
minat dan bakat masing-masing murid. Jadi murid tidak terkesan merasa terpaksa melakukan tugasnya karena memang itu sudah sesuai dengan kemampuan murid. Itu, Pak. Bagus sekali ya tadi Bu Novi ya, cara menyelesaikannya nanti. Mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian ini Bu Novi, apa komitmen dari Bu Novi terhadap rencana yang sudah tadi Ibu jelaskan? Jadi saya itu berkomitmen, Pak, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi. Sehingga murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya berdasarkan tadi minat dan bakat mereka. Bagus sekali Bu Novi, komitmen Ibu terhadap rencana pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu. Saya sangat mendukung tadi komitmen dari Bu Novi yang akan memperbaiki pembelajaran ya Bu Novi. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu Novi ya. Amin. Terima kasih ya Pak Fauzan atas waktunya untuk sharing, untuk mendengarkan keluh kesah saya yang tadi saya kayaknya guru gagal nih karena tidak bisa mengajak siswa saya untuk antusias mengikuti pembelajaran saya. Nah, ini dengan saya tadi sharing dengan Pak Fauzan itu semakin membuka wawasan saya bahwa oh iya ternyata saya punya potensi nih. Saya sebenarnya punya obat nih untuk eh, mengobati permasalahan tentang antusiasme murid-murid saya tadi. Begitu ya Pak Fauzan ya? Oke, Bu Novi, saya mau mengajar dulu. Mungkin cukup sekian. Bisa kita lanjut bercoaching kembali ya, Bu Novi ya di lain kesempatan. Iya, terima kasih ya Pak Fauzan. Mudah-mudahan kita semua jadi guru yang dirindukan oleh murid-murid, guru yang dikangeni oleh murid-murid. Jadi kedatangan kita ke kelas mereka itu selalu dinantikan. Terima kasih Pak Fauzan atas waktunya. Amin, Bu Novi. Semoga kita menjadi guru dambaan setiap siswa ya, Bu Novi ya. Amin. Terima kasih Pak Fauzan. Baik, Pak Fauzan dan Bu Novi, percakapan coaching yang sangat luar biasa. Saya mengamati dan menyimak jalannya percakapan coaching yang dilakukan oleh Pak Fauzan sebagai coach dan Bu Novi sebagai coachee. Percakapan yang luar biasa dan sangat bagus sekali. Saya lanjutkan untuk Pak Fauzan. Ini sebagai pengamat saya akan memberikan pertanyaan juga, beberapa pertanyaan terkait pasca observasi yang telah Pak Fauzan dan Bu Novi lakukan tadi terkait dengan percakapan coaching tentang antusiasme murid pada jam Bu Novi yang kurang antusias. Baik Pak Fauzan, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator kecapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bapak? Jadi berdasarkan saya melakukan coaching dengan Bu Novi yang saya sudah lakukan, indikator ketercapaiannya ada 3 ya. Menurut saya ini ya Bu Adis ya. Yang pertama mendengarkan aktif, tentunya tadi saya mendengarkan Bu Novi berbagai cerita, bersolusi. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot agar saya bisa menggali potensi Bu Novi menemukan solusi. Yang ketiga saya bisa memberdayakan coachee dalam melaksanakan rencana aksi tadi sudah dilakukan juga Bu Adis. Betul, bagus sekali, memang sudah sesuai. Selanjutnya Pak Fauzan, ini berdasarkan hasil observasi dari percakapan coaching yang sudah tadi Pak Fauzan dan Bu Novi lakukan. Saya dapat menyampaikan beberapa hal, itu yang pertama adalah memang coach sebagai pendengar aktif itu tadi sudah dilakukan dengan bagus. Pak Fauzan sudah bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap
emosi dari Koci yaitu Bu Novi. Kemudian setelah saya amati juga Pak Fauzan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot di mana sebagai seorang coach Pak Fauzan mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan dengan aktif. Kemudian Pak Fauzan sebagai coach juga sudah memberdayakan coachi di mana coach membantu membuat rencana atau rencana aksi spesifik kemudian mendorong ide dari coachi. Dan jenengan juga sudah memberikan saran berbagi pengalaman sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak Fauzan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan oleh Pak Fauzan dan Bu Novi? Nah, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan lagi ya Bu Adis, itu saya dapat mengatur intonasi berbicara karena tadi saya masih gugup seperti itu. Kemudian selalu dalam kondisi kesadaran penuh, jadi saya harus selalu bersabar mendengarkan aktif keluh kesah yang diutarakan oleh coachi seperti itu. Dan saya dapat mengontrol emosi tentu saja seperti itu Bu Adis. Alhamdulillah luar biasa sekali. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya sebagai pengamat. Memang percakapan yang tadi sudah dipraktekkan oleh Pak Fauzan dengan Bu Novi juga sudah sangat bagus. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore Pak Fauzan dan Bu Novi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Adis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Adis dan Pak Waalaikumsalam Fauzan. warahmatullahi. Terkait kegiatan coaching yang akan Pak Fauzan dan Bu Adistina laksanakan hari ini dan Bu Adistina sebagai coach serta Pak Fauzan sebagai coachee. Nah, saya selaku pengamat ingin melaksanakan tugas saya, nggih Bapak Ibu, sebagai pengamat, yaitu salah satunya ingin melaksanakan kegiatan praobservasi dulu terhadap Bu Adistina sebagai coach. Yang pertama Bu Adistina yang ingin saya tahu nih terkait kegiatan panjenengan hari ini, bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Bu Adistina laksanakan hari ini? Baik, terima kasih Bu Novi. Jadi untuk rubrik penilaian untuk percakapan coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Fauzan yang sudah saya siapkan. Yang pertama itu adalah satu, mendengar aktif, bebas judgement, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coachee. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang berbobot di mana coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan permasalahan coachee. Yang ketiga adalah memberdayakan coachee di mana coach membantu membuat rencana aksi spesifik kemudian mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran untuk berbagi pengalaman. Begitu Bu Novi. Luar biasa sekali ya Bu Adis, sudah sangat lengkap. Lah ini untuk selanjutnya Bu Adis, saya ingin tahu apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Ibu pada kegiatan coaching hari ini. Baik Bu Novi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu satu adalah mendengar aktif, dua pertanyaan berbobot, yang ketiga memberdayakan coachee Ibu. Bagus sekali ya Bu Adis ya. Ini pertanyaan lanjutan ya Bu. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Adis?
Baik Bu Novi, jadi untuk kompetensi yang ingin saya observasi secara spesifik itu yang pertama adalah mendengar secara aktif, di mana saya itu harus bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi sehingga dapat menangkap emosi coach secara penuh Ibu. Kemudian untuk yang kedua ini pertanyaan berbobot, di mana saya sebagai seorang coach, saya selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan koci. Yang ketiga, memberdayakan koci di mana coach membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide juga dan meminta saat diminta saran dari pengalaman dari koci begitu, Ibu. Luar biasa sekali ya Bu Adis, sudah direncanakan dengan sangat matang ini untuk kegiatan coaching-nya ya. Nah ini lalu Bu, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Adis? Baik Ibu, terima kasih. Jadi untuk indikator ketercapaian pengembangan yang ingin saya inginkan atau ingin saya harapkan adalah setelah melakukan coaching dengan kompetensi dan indikator itu coach sebagai pendengar aktif Bu. Jadi nanti saya memang harus aktif mendengarkan coach saya dan bebas judgement, tidak menilai, kemudian asumsi, asosiasi serta dapat menangkap emosi coach. Jadi saya selaku coach itu juga dapat memberikan pertanyaan yang berbobot di mana coach ini selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan permasalahan coach, kemudian juga coach memberdayakan coach, di mana coach membantu membuat rencana aksi spesifik Ibu, mendorong ide dari coach pada saat diminta saran. Dan kemudian berbagi pengalaman sesuai dengan prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu. Baik Bu Adis, bagus sekali ya, sudah terencana dan lengkap sekali. Baik Bu Adis, untuk kegiatan coaching nanti saya persilakan Bu Adis dan Pak Fauzan untuk melaksanakan kegiatan coaching dan saya akan mengamati sebagai pelaksanaan tugas saya sebagai pengamat ya Bu Adis ya. Terima kasih Bu Adis. Saya waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Adis dan Pak Fauzan. Baik, terima kasih Bu Novi. Kita akan mulai percakapan coaching. Saya sebagai coach dan Pak Fauzan sebagai coachee. Selamat sore Pak Fauzan. Selamat sore Bu Adis. Sehat Pak Fauzan? Lah Bu Adis, tapi ini ada yang membuat hati saya itu gelisah Bu Adis. Oh, kenapa ini Pak Fauzan? Kenapa kok terlihat gelisah ini? Mengganggu waktunya sebentar, waktu Ibu Adis. Boleh sekali Pak, saya sedang santai-santai saja jadi tidak merasa terganggu Pak Fauzan. Saya ingin menceritakan tentang apa yang saya rasakan ketika saya mengajar di jam ke-9 dan ke-10 atau jam terakhir Bu Adis. Baik Pak, silakan bisa diceritakan. Insya Allah saya siap mendengarkan keluh kesah Bapak. Setiap jam terakhir atau jam ke-9-10 saya merasa siswa-siswa di kelas yang saya ajar itu kurang bersemangat dan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu Adis. Begitu, baik-baik. Jadi menurut Pak Fauzan, apa yang Pak Fauzan harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Tentang semangat antusias siswa-siswa saya ketika jam pelajaran terakhir agar mereka selalu semangat seperti itu, Bu Adis. Baiklah. Menurut Pak Fauzan, hal apa saja yang membuat siswa-siswa Bapak kurang bersemangat dalam pembelajaran mata pelajaran Pak Fauzan? Kalau menurut saya ya Bu Adis, setelah saya pikirkan dan ingat-ingat, hal yang menyebabkan siswa-siswa saya kurang bersemangat pada mata pelajaran saya adalah pembelajaran yang kurang menarik. Kemudian membosankan karena menggunakan metode pembelajaran yang sama, media pembelajaran pun kurang bervariasi saya. Hanya menggunakan buku paket yang ada di perpustakaan dan modul saja Bu Adis. Oh, begitu ternyata. Kalau begitu keadaannya, Pak Fauzan,
Apa saja yang dapat membuat siswa Bapak semangat dalam pembelajaran mata pelajaran Bapak? Menurut saya ini Bu Adis, siswa-siswa pasti menginginkan pembelajarannya asik ya Bu Adis ya. Tidak Mhm. monoton, tidak membosankan. Seharusnya saya mampu membuat suasana pembelajaran yang aman dan nyaman untuk siswa saya Bu Adis. Wah, betul sekali. Saya sependapat ini dengan Pak Fauzan ya. Lalu kalau menurut Bapak ini ya, apa saja sih yang bisa membuat siswa-siswa Bapak itu merasa asik dan tidak bosan dengan pembelajaran Bapak? Menurut saya itu saya harus merubah pembelajaran saya Bu Adis menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa tentu saja sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, saya Hmm. meminta siswa untuk aktif dalam pembelajaran, seperti aktif kegiatan dalam diskusi tanya jawab. Kemudian saya akan melakukan ice breaking dalam pembelajaran sebagai selingan ya Bu Adis ya, Mm-mm. ataupun games tentu saja dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa itu lebih tertarik dalam pembelajaran saya. Oh, itu bagus itu Pak Fauzan. Lalu mengenai pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar itu ya tadi yang berpusat pada siswa, Pak. Bagaimana Pak Fauzan dapat mengetahui kebutuhan belajar siswa, Pak? Sepertinya saya bisa mengetahui kebutuhan belajar siswa dengan cara saya melakukan asesmen diagnostik Bu Adis pada awal semester. Kemudian melalui angket itu saya bagikan kepada siswa dan bertanya secara langsung kepada siswa seperti itu tentang minat mereka, Bu Adis. Dan saya Hmm. juga bisa mengamati atau memperhatikan kegiatan atau perbuatan siswa yang sering dilakukan di dalam kelas. Seperti itu, Bu Adis. Oh, bagus bagus. Begini Bapak, jadi dari hasil asesmen diagnostik yang sudah Pak Fauzan lakukan ini, apa yang dapat Pak Fauzan lakukan berikutnya? Dari angket yang saya bagikan ya Bu Adis, kemudian saya akan melakukan analisis ini terhadap angket gaya Hmm. belajar, minat dan kesiapan belajar siswa. Kemudian dari hasil tersebut sebagai acuan saya Bu Adis dalam menyusun rancangan pembelajaran atau RPP ya Bu Adis, menjadi Mm-mm. pembelajaran yang istilahnya berdiferensiasi seperti itu Bu Adis, yaitu menggunakan Hmm. metode strategi pembelajaran sesuai dengan bakat minat dari siswa Bu Adis. Baik, Pak, itu bagus ya ternyata. Jadi, setelah saya mendengarkan ini tadi argumen Bapak gitu, untuk metode pembelajaran seperti apa yang Bapak siapkan ini agar memenuhi kebutuhan belajar siswa Bapak? Mungkin metode pembelajaran yang akan saya siapkan ya Bu Adis biar siswa antusias mungkin seperti active learning seperti itu ya Bu Adis ya. Mungkin discovery learning, project based learning ya Bu Adis ya tentu saja. Mm-mm. Atau juga blended learning. Sehingga melalui metode tersebut saya harap siswa akan lebih semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan walaupun di pembelajaran jam terakhir. Seperti itu Bu Hmm, Adis. betul, bagus itu Pak. Selain merubah metode pembelajaran tadi yang Pak Fauzan sebutkan kan ada active learning, discovery learning, kemudian ada project based learning and blended learning itu langkah apa lagi yang Pak Fauzan ambil agar siswa bersemangat? Mungkin ya Bu Adi saya harus memaksimalkan ini fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah Hmm. seperti LCD, proyektor dan lain-lain. Memanfaatkan media-media pembelajaran bervariasi seperti video di YouTube, bahkan TikTok, foto-foto dari sumber internet. Misalnya bisa siswa saya suruh keliling lingkungan sekolah Bu Adis mengamati apa yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian melakukan evaluasi pembelajaran dengan meminta umpan balik kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran mengajar yang sudah saya lakukan kepada siswa. Oh, wah betul itu. Saya setuju dengan pendapat Pak Fauzan dan saya yakin sekali bahwa apa yang nanti Pak Fauzan lakukan itu terkait dengan metode pembelajaran, memanfaatkan media, serta melakukan evaluasi akan membuat siswa semangat dan antusias dalam mata pelajaran Pak Fauzan. Jadi Pak Fauzan, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan Bapak ini?
Mungkin rencana yang akan segera saya lakukan ya Bu Adis, yang pertama, saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa. Misalnya tadi melalui angket gaya belajar siswa. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan metode, strategi, media, dan sumber belajar. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, seperti YouTube, TikTok, ya. Kemudian penugasan itu disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Jadi ada variasi pembelajaran. Istilahnya saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi murid yang mungkin gaya belajarnya visual bisa membuat video pembelajaran. Murid yang gaya pembelajaran kinestetik nanti bisa presentasi secara langsung seperti itu, ataupun juga bisa mereka membuat video dan bisa diupload ke YouTube. Tentunya seperti itu ya Bu Adis ya. Itu yang bisa Wah, saya lakukan. baik Pak, baik. Itu luar biasa sekali Pak. Luar biasa sekali rencana dari Pak Fauzan ini ya. Dan saya berdoa semoga memang rencana ini dapat berhasil dan dapat diterapkan di pelajaran Bapak sehingga nanti anak juga memang menjadi bersemangat. Baik Pak Fauzan, ini saya ingin bertanya lagi terkait dengan jawaban Bapak yang tadi sudah Bapak sampaikan. Apa komitmen Bapak terhadap rencana tadi Pak? Gini Bu Adi, saya ini akan berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa dengan cara saya banyak menggunakan metode dan strategi dalam pembelajaran. Kemudian media yang akan saya gunakan itu harus bervariasi, Bu. Tidak monoton sehingga siswa itu antusias dan semangat dalam pembelajaran yang akan saya lakukan walaupun jam Hmm. pelajaran terakhir. Wah, bagus sekali Pak Fauzan. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak ya. Jadi bagaimana berarti Pak Fauzan ini sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak? Ya, saya sudah menemukan solusi dan saya tidak gelisah lagi dan saya lebih tenang Bu Adis karena tadi berkat bantuan dari Bu Adis seperti itu. Dalam Baik. coaching saya Bu Adis ya. Alhamdulillah. Terima kasih ini Bu Adis atas waktunya tentang sharing-sharing atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Semoga kita menjadi guru yang diidamkan oleh para siswa dan jadi guru memberikan contoh yang baik dan suri teladan yang baik kepada siswa ya Bu Adis ya. Alhamdulillah, amin Bapak. Terima kasih juga sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan kegelisahan Bapak dan alhamdulillah Bapak bisa menemukan solusi secara mandiri melalui percakapan dengan saya. Ya Terima Bu kasih Pak Adis. Fauzan. Sama-sama Bu Adis. Saya melanjutkan aktivitas saya kembali ya Bu Adis ya. Silakan Pak Fauzan. Terima kasih untuk waktunya. Baik Bu Adis dan Pak Fauzan, kegiatan kucing yang sangat luar biasa sekali dan sangat menarik tadi dari percakapan-percakapan yang sudah dilakukan Bu Adis ketika menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi luar biasa sekali ya Bu Adis ya. Baik Bu Adis, ini saya sebagai pengamat melakukan pengamatan pasca observasi ya Bu Adis. Yang ingin saya ketahui dari yang tadi sudah Bu Adis lakukan yaitu kegiatan kucing dengan Pak Fauzan. Yang pertama Bu Adis, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Baik, terima kasih Bu Novi. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan coaching tadi setelah saya melakukannya dengan Pak Fauzan itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan sudah tercapai yaitu satu, saya sudah mendengarkan secara aktif. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot berdasarkan dengan permasalahan yang sedang Pak Fauzan hadapi. Kemudian yang ketiga juga saya sudah memberdayakan coach yaitu Pak Fauzan tadi untuk mencari solusi secara mandiri begitu, Ibu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Adis. Tadi saya juga sudah melaksanakan pengamatan, terus membuat beberapa catatan berdasarkan kegiatan kucing yang sudah Bu Adis dan Pak Fauzan lakukan. Berdasarkan hasil observasi dari percakapan kucing yang sudah dilakukan tadi, dapat saya sampaikan beberapa hal yaitu yang pertama, coach sebagai pendengar aktif di mana bebas dari judgement
asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach. Itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bu Adistina sebagai coach. Terus selanjutnya, coach dapat memberikan pertanyaan berbobot, di mana coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Tadi saya juga sudah mengamati bahwa Bu Adistina juga sudah melaksanakan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Fauzan yang mendorong ke Pak Fauzan itu memberikan solusi-solusi sendiri. Nah, ini juga coach dapat memberdayakan Kuci, di mana coach membantu membuat rencana ASI spesifik, mendorong ide dari Kuci, dan pada saat diminta saran berbagi pengalaman sesuai dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tadi Bu Adistina juga sudah melaksanakan itu. Tadi Bu Adistina sudah berhasil menggali potensi-potensi yang ada pada diri Pak Fauzan, sehingga Pak Fauzan itu bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Selanjutnya nih ya Bu Adis, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil dari kegiatan kucing yang tadi sudah dilaksanakan Bu Adis dengan Pak Fauzan? Baik Bu Novi, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah saya melakukan percakapan coaching dengan Pak Fauzan adalah saya ingin mengembangkan tentang khususnya ini ya Bu, untuk mengatur intonasi dalam berbicara dengan coaching, sehingga saya itu harus selalu mindfulness atau dalam kehadiran penuh dalam kegiatan coaching dan dapat mengontrol emosi serta selalu sabar dalam mendengarkan coach. Jadi saya tidak ikut perasaan coach, tapi saya bisa memahami perasaannya begitu Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Adistina, dan tadi kegiatan kucingnya sudah sangat-sangat berhasil, sudah sangat bagus. Mudah-mudahan nanti ketika ada kegiatan kucing lagi, kita semua dapat semakin mengembangkan tadi kompetensi-kompetensi yang sudah kita miliki tadi ya Bu Adis ya. Terima Baik kasih Bu. sekali lagi Bu Adis. Sama-sama Bu Tugas Novi. saya sudah selesai sebagai pengamat dari kegiatan kucing, Bu Adis sebagai coach, dan Pak Rizky Fauzan sebagai kucing. Terima kasih Bu Adis dan Pak Fauzan. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.